Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 25 teori konsep keperawatan. Tapi sebelumnya, like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bisa memberikan karya-karya terbaik untuk kalian semua para sahabat nurse medis. Yang ke-14 ada Lydia Ehalt, mengembangkan care, cure, and core. Teori yang juga dikenal sebagai 3CS atau Lydia Ehalt. Hal mendefinisikan keperawatan sebagai partisipasi dalam care atau biasa disebut perawatan, core activity, dan cure penyembuhan. Dari proses perawatan pasien, di mana care adalah satu-satunya fungsi perawat, sedangkan core and cure dilakukan anggota tim kesehatan lainnya. Care mendefinisikan peran utama perawat profesional, core adalah pasien yang menerima asuhan keperawatan, cure adalah aspek keperawatan yang melibatkan pemberian obat-obatan. Yang ke-15, Joyce Trevely, dalam teorinya human to human relationship, menyatakan bahwa tujuan keperawatan adalah untuk membantu dan mendukung individu, keluarga, atau komunitas untuk mencegah atau mengatasi penyakit dan penderitaan pasien. Keperawatan dicapai melalui hubungan human to human. Teorinya memperluas teori hubungan interpersonal dari Pepperell dan Orlando. Yang ke-16 ada Catherine E. Barnard, mengembangkan The Child Health Assessment Model atau model penilaian kesehatan anak, fokus untuk meningkatkan kesehatan bayi dan keluarganya. Ia menemukan tentang interaksi parent-child atau orang tua anak sebagai prediktor penting perkembangan kognitif. Yang ke-17 ada Marilyn Ann Wright, mengembangkan The Theory of Bureaucratic Caring, peningkatan keselamatan pasien, pengendalian infeksi, pengurangan kesalahan pemberian obat, dan kualitas keperawatan secara keseluruhan. Tidak akan terjadi tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi yang kompleks seperti politik dan ekonomi. Menyajikan pandangan berbeda tentang bagaimana organisasi kesehatan dan fenomena keperawatan saling terkait sebagai keseluruhan dan bagian dalam sistem. Yang ke-18 ada Patricia Benner, Caring Clinical Wisdom dan Ethnic in Nursing Practice. Caring ditanamkan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai kebutuhan manusia. Yang ke-19 ada Anna Boykin and Savina O'Shaconhaver. Dalam teorinya The Theory of Nursing Caring, a Model for Transforming Practice. Caring in nursing adalah ekspresi cinta yang altruistik dan aktif, merupakan pengakuan nilai dan terhubung yang disengaja dan diwujudkan. Yang ke-20 ada Madeleine M. Leininger, dalam teorinya transkultural nursing. Transkultural nursing sebagai bidang studi dan praktis substantif yang berfokus pada nilai-nilai keyakinan dan praktek keperawatan, budaya komparatif dan individu atau kelompok budaya yang sama atau berbeda, dengan tujuan menyediakan praktek asuhan keperawatan yang spesifik, budaya, dan universal dalam mempromosikan kesehatan untuk membantu manusia yang mengalami masalah kesehatan dengan pendekatan secara budaya. Berfokus pada fakta bahwa berbagai budaya memiliki perilaku perawatan yang berbeda dan unik, serta memiliki nilai keyakinan dan pola perilaku kesehatan dan lingkungan yang berbeda. Yang ke-21 ada Phil Barker, Tidal of Model of Mental Health Recovery. Digunakan dalam perawatan kesehatan mental, berfokus pada proses asuhan keperawatan dasar, dapat diterapkan secara universal dan merupakan panduan praktis untuk psikiatri, keperawatan, dan kesehatan mental. Yang ke-22 ada Sheryl Tatano-Beck, Postpartum Depression Theory. Kelahiran bayi adalah
kesempatan untuk bersuka cita, atau begitulah kata pepatah. Tetapi bagi sebagian wanita, sukacita bukanlah pilihan, memberikan bukti untuk memahami dan mencegah depresi pasca persalinan. Yang ke-23 ada Kristen M. Swanson. Dalam Theory of Caring, caring adalah cara memelihara hubungan dengan orang lain, mendefinisikan bahwa keperawatan adalah caring untuk kesejahteraan orang lain. Yang ke-24 ada Cornelia M. Ruland and Shirley M. Maroon. Dalam teorinya yaitu Peaceful End of Life, teori akhir kehidupan yang damai. Fokus bukan pada kematian itu sendiri, namun pada bagaimana memberikan kehidupan yang damai dan bermakna di waktu yang tersisa untuk pasien dan orang-orang terdekat mereka. Yang ke-25 ada George Gaskell X, Mary Lerman-Burke, and Margaret Ainsworth. Dalam teorinya of chronic sorrow, duka kronis adalah perasaan kesedihan yang dirasakan sepanjang hidup individu yang dapat mempengaruhi kesehatan,